Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidalan amin. Radhiyallahu ankum anna wal muslimin ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah babu wujubi shami Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaq bih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وصيام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. وفي رواية يترك طعامه وشربه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Berkata mu'allif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Bab tentang wujubil shami Ramadan, tentang mengupas kewajiban puasa pada bulan suci Ramadan. Dinamakan Ramadan karena beberapa hal. Yang pertama, karena penempatan waktu dinamakan bulan Ramadan bertepatan pada musim panas. Oleh karenanya diberi nama Ramadan litarmadul dunub, supaya terbakar dosa-dosa manusia. Wa qila ar-Ramadan ismun min asma'illah. Ada ulama lain mengatakan Ramadan termasuk salah satu namanya Allah. Demikian ikhtalafal ulama karena Ramadan isim ghairu munsharif, oleh karenanya disebut dengan Ramadana. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Qil ulama yang lain dia jadi Ramadhani. Intinya tergantung niatnya masing-masing. Kembali ke masalah Ramadan, wa bayani fadli siyami wa ma ta'allaq bih, dan mengupas tentang keutamaan yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini tidak menjadi Ramadan terakhir buat kita. Panjang umur sampai ketemu pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang, tentunya dalam keadaan taat ibadah sehat wal afiat. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kutiba ay furida, diwajibkan, alaikum atas kalian, as-siyama, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kama furida alal umamis sabiqah, sebagaimana umat-umat zaman dahulu juga puasa. Cuman mereka tidak puasa Ramadan. Qil, kata ulama, Ramadan khusus buat kita umatnya Rasulullah. Kata umat yang lain, orang dulu juga puasa Ramadan, cuman caranya berbeda, waktunya juga berbeda dengan kita. Yahudi puasa, Nasrani juga puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum. Wa qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Orang zaman dahulu puasa juga, tapi mereka menyalahi aturan. Siapa mereka? Maaf, orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani puasa juga, cuma mereka menyalahi aturan. Yang orang Nasrani, orang Yahudi, mereka puasanya maunya hanya satu kali dalam satu tahun, yaitu pada hari Asyura, dengan berdalil hari itu hari di mana Nabi Allah Musa mendapatkan kemenangan daripada musuhnya Fir'aun. Ya, umat Nasrani puasa juga. Ya, puasa cuman menyalahi aturan. Yang mestinya disuruh puasa saat itu pada musim panas, mereka tidak mau. Mereka ganti pada Ar-Rabi, pada musim
musim bunga. Ya, musimnya adem. Disuruh sama Allah bertepatan musim panas, mereka berontak, dipindah pada musim bunga. Tapi mereka lebihin sedikit. Karena kita menyalahi aturan, kita tambahin 30 hari puasa, tambahin jadi 10. Jadi 40. Kebetulan saat itu ada raja di negeri itu, rajanya sakit. Dia bernazar, kalau saya sembuh pada puasa tahun ini, saya tambahin puasa 7 hari lagi. Jadi 47 hari. Akhirnya sembuh. Setelah sembuh berapa tahun dia meninggal dunia, ada raja baru lagi, nggak mau kalah. Bagaimana raja sebelum saya kok berani tambah-tambah puasa? Jadi saya tambahin 3 hari lagi, biar genap 50 hari puasa. Jadi yang ngatur puasa, akhirnya mereka, bukan Allah. Kalau kita disuruh 30, luar biasa. Lebih 1 hari aja juga. Kalau perlu pada pengen jadi ashabul hilal, supaya bisa lihat bintang, mungkin malam 27 udah lebaran, mungkin malam 28 kali. Ya, kalau nggak salah tahun ini ya malam ke-33. Nah, jadi begitu. Ya, mudah-mudahan Ramadan ada berkah buat kita nih. Mengapa jadi berkah? Karena Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, diturunkan pada malam Lailatul Qadar 30 juz secara utuh dari Lauhil Mahfuz. Baru setelah itu turun ayat demi ayat selama 23 tahun, kira selama 20 tahun sampai Rasul meninggal dunia. Alladzi unzila fil Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, wa bayyinati minal huda wal furqan, isinya penerangan dan petunjuk dan pemisah mana yang hak, mana yang batil. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ala innahu huwal bahrul muhitu wa ghairu tumiddu minal bahri. Al-Quran itu seperti lautan. Air apa semua sungai larinya kemana? Ke laut. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa saja di antara kalian ketemu Ramadan, hendak puasalah, berpuasalah. Man kana maridan, kecuali uzur, satu dia sakit, aw ala safarin, atau dia berpergian musafir jarak yang lebih dari jarak qasar, ya, faiddatun min ayyamin ukhar, maka boleh dia mengqadha dan menggantikannya dari bilangan hari puasa yang dia tinggalkan. Walaupun kata Nabi dalam hadis, barang siapa man fatatuhu shaum yaumi Ramadan lam tuqdha fid dahri kullah, atau kama qala Rasul. Siapa orang ketinggalan puasa Ramadan satu kali dengan tanpa uzur, seumur hidup dia ingin menggantikan, tidak bisa tergantikan. Jadi sayang kalau orang nggak puasa di bulan suci Ramadan, ya, tanpa halangan, tanpa uzur, kecuali dia tua sudah, atau perempuan lagi datang halangannya, ya. Kalau cuman balik, apalagi sekarang balik kampung gampang, naik pesawat, ya, naik bis, ya, nggak naik kuda, nggak naik onta, ya, duduk mobilnya pakai AC. Jadi sangat disayangkan kalau sampai tidak berpuasa. Lalu baginda Rasul bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama, segala amal ibadah anak Adam pahalanya, ya, yang dia ketahui, ya, oleh manusia, semua amal ibadah bisa diketahui, amal ibadah puasa amal pahalanya, illa siyama, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, karena puasa itu murni untukku, wa ana ajzi bihi, maka aku sendiri pun yang tahu dan layak untuk membalas ganjaran buat orang yang puasa. Ya. Wa ana ajzi wa siyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, tameng. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Makanya puasa ini, saudara, karena tameng menjadi ibadah yang sangat berat. Ya, ibadah yang sangat berat adalah puasa. Nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, walaupun di dalamnya terdapat kesehatan untuk badan kita. Sumu tasihu, puasalah
kalian bakal sehat. Ada orang puasa malah sakit. Ya. Ada orang puasa malah sakit. Kenapa? Puasanya diisi sama tidur terus. Ya. Begitu. Padahal puasa ada kesehatan. Lalu kemudian fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jikalau mana kalian berpuasa pada hari-hari puasa tersebut di bulan Ramadan, fala yarfuth, jangan berkata kotor, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Wala yaskhab, jangan membuat kebisingan, bikin kegaduhan, bikin rusuh. Ya, ngomong kotor enggak boleh, bikin ribut juga enggak boleh. Ya, bulan tenang. Fa in sabahu ahadun, jikalau ada orang mencaci kita, apa ini? Au qatalahu, atau ngeganggu kita, menyakiti kita, falyaqul maaf inni shaim, jawablah dengan ungkapan maaf, saya lagi puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, la khulufu, sungguh bau mulutnya, famil shaimi, orang yang berpuasa itu, atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah min rihil miski, daripada baunya misik. Lisaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahu huma, yang sangat dia senangi. Satu, idza aftara, ketika berbuka puasa. Fariha bi fitrihi, dia gembira dengan waktu datangnya berbuka. Ya, kalau kita sekarang cari yang paling cepat azan itu yang kita ikutin. Saking gembiranya dengan buka puasa, sehari dia cemberut. Udah dengar suara azan baru senyum. Ya, tuh gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan ketika dia meninggal dunia dia gembira berkat puasanya. Saudara, kenapa dikatakan oleh Rasul dalam hadis ini waktu berbuka dia gembira? Karena tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuka puasa. Kalaulah saja kita ini senang waktu berbuka karena banyaknya makanan, ada sirup, ada kolak, ada nasi, ada bubur, ada ikan, ayam, kambing, udah semuanya lengkap. Hakikat kegembiraan bukan di situ. Karena Nabi, kata Sayyidina Aisyah, pernah Nabi puasa waktu berbuka satu korma dibelah dua sama saya. Kadang satu korma dibelah dua, kadang ada dua korma. Oleh karenanya Imam Syafi'i waktu berbuka puasa disuguhin sama murid-muridnya nangis. Murid-muridnya bingung, wahai guru, apakah saya punya suguhan ini kurang enak, kurang lengkap? Bukankah makanan dari kanan sampai kiri, dari ujung ke ujung lengkap, lezat? Kata Imam Syafi'i, terima kasih banyak. Memang betul ini makanan berlimpah dan enak sekali. Tapi saya teringat dengan hadisnya Rasulullah. Sudah menjadi kebiasaan Rasul, buka puasa kadang satu korma dibelah dua dengan Sayyidah Aisyah. Ya, makanya kita saudara kalau buka puasa cuman ada ya seadanya, alhamdulillah. Karena itu tidak jauh lebih baik daripada keadaannya Rasulullah. Coba kalau seumpama kita punya keadaan, rasa syukur kita penuh penghayatan dengan apa yang pernah terjadi sama Rasul, tidak akan ada kegaduhan di rumah tangga kita. Kita bilang sama bini kita, adanya apa? Adanya cuman ini. Alhamdulillah. Tapi nikmat Allah luar biasa buat kita nih, betul. Buka puasa tuh nggak ada cuman nasi sama sayur bening. Ada korma, ada makanan luar biasa, antum tahu sendiri. Ya, akhirnya dia makan semuanya itu, sholat maghribnya kurang azan 5 menit. Kurang azan isya 5 menit baru sholat maghrib. Habis tarawih makan lagi. Ya, bubar taklim makan lagi. Jam 2 ke dapur lagi. Ya, intinya sahur luar biasa, balas dendam. Persiapan buat puasa, Masya Allah. Akhirnya puasa nggak beda dengan nggak puasa. Sebelum puasa timbangannya 70, kelar lebaran timbangannya udah 80. Kenapa? Karena puasanya ya cuman nggak makan siang aja,
malamnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kan nggak dilarang bib halal, iya, cuman nggak beda Ramadan sama di luar Ramadan. Jadi kata Nabi, gembira waktu berbuka. Kenapa? Doa dikabul. Ya, oleh karenanya para ulama kalau sudah mau mendekati waktu maghrib, bahkan setelah asar, mereka itu sudah nggak kemana-mana. Mereka munajat, berdoa, karena di situ waktu dikabulkannya doa. Ya, pokoknya puasa enak dah. Kita mau bicara tentang puasa, luar biasa, bab yang sangat luas, penjabaran yang sangat lengkap dan lebar, nggak cukup waktu kita. Tapi pada intinya, sayang kalau puasa ini cuma lapar saja, nggak ada pahala puasa yang kita dapat, karena mungkin mata kita tetap bermaksiat, ya, mulut kita tetap bermaksiat, telinga kita tetap bermaksiat, ya, hati kita tetap bermaksiat. Akhirnya puasanya nggak ada pahalanya. Kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang puasa nggak dapat pahala. Cuman nggak makan nggak minum aja, lapar dan haus saja. Kenapa? Hilang pahala puasanya. Ya, ini udah malam keempat. Bagaimana puasa kita tadi? Bagaimana puasa kita yang kemarin? Bagaimana puasa kita yang sebelumnya? Ataukah puasa tahun ini sama seperti tahun lalu? Apakah besok nih, mudah-mudahan panjang umur, puasa kita lebih baik daripada hari tadi? Ya, dan kita lihat Al-Quran, apakah sudah kita baca? Ya, atau kita habiskan waktu cuman buat nonton TV? Ya, orang-orang di luar bikin desain, ya, program TV Ramadan luar biasa. Dibikin yang paling bagus, yang paling indah, supaya orang nggak kemana-mana lihat itu TV. Padahal ada sesuatu yang lebih bagus. Apa? Baca Al-Quran. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, mereka ulama mazhab, ahli fikih. Setiap hari nggak lepas dari fikih sama hadis. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, mereka khususkan baca Al-Quran. Khusus untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Ya, hatamkan itu Al-Quran. Ajak istri kita, suruh bini kita. Ya, kasih tahu anak kita yang udah balik, baca itu Al-Quran. Sehari 1 juz. Pagi 2 lembar, siang 2 lembar, sore 2 lembar, malam 2 lembar. Puasa, jangan sampai nggak puasa, nanti abah kasih hadiah. Kalau ditanya hadiahnya apa, Mbak? Baju lebaran. Ya, masa baju doang? Iya, nanti sama kue nastar. Ya, ya, pokoknya supaya semuanya kebagian pahala. Ya, Sayyidul Syuhur Ramadan, pimpinannya bulan adalah bulan suci Ramadan. Saudara, dalam bab ini hadis banyak. Kalau saya bahas tidak cukup waktunya. Tapi kita ngambil berkah. Kalau orang sholat sunnah di bulan Ramadan, Allah kasih pahala wajib. Betul. Kalau orang sholat wajib, mendapatkan pahala 70 kali melaksanakan ibadah wajib. Kita ngaji sekali ini, dapat pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap ada pengajian. Kenapa? Pengen ngumpulin pahala. Ngumpulin pahala dalam bentuk ngaji, dalam bentuk zikir, dalam bentuk salawat, dalam bentuk baca Al-Quran, supaya pahala kita banyak. Belum tentu umur kita ini panjang. Beruntung kalau kita meninggal dunia, walau umur kita pendek, amalan kita seperti gunung. Ya, oleh karena itu kita ambil kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini untuk tobat, untuk munajat, untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Dan satu hal yang terakhir, saudara, tarawih itu hukumnya sunnah. Baca Quran hukumnya mempercepat waktu, maksudnya ketika azan buru-buru berbuka itu sunnah. Sedekah sunnah. Salat witir sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib salat wajib. Kita lihat, kita ukur bagaimana salat zuhur kita, bagaimana salat asar,